strato aktif di Indonesia, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Secara administratif meliputi 4 kabupaten, Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang. Hampir setiap erupsi selalu berdampak luas bagi masyarakat. Pertumbuhan penduduk di kaki gunung ini cukup tinggi. Kesuburan yang dijanjikan Merapi dan ikatan masyarakat dengan gunung ini membuat kepadatan penduduk di atas rata-rata. Erupsi 2010 terbesar dalam 5 kali erupsi sejak 90-an. Kerugiannya mencapai 3,62 triliun. Erupsi menewaskan 386 orang. Dampaknya pada semua sektor. Ekonomi produktif adalah paling menderita. Kerugian mencapai 1.609 miliar rupiah di atas infrastruktur dan pemukiman yang berkisar 6 hingga 707 miliar rupiah. Sektor peternakan menderita kerugian mencapai 48 miliar rupiah. Banyaknya ternak yang mati, rusaknya sarana prasarana menjadi penyebab tingginya nilai kerugian. Selain itu, juga rusaknya lahan sumber pakan dan minum. Sektor pertanian juga tidak luput dari kerusakan, terutama subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Kerugiannya mencapai 11,49 miliar rupiah. Tanaman padi, sayuran, palawija, hingga salak pondok rusak terkena dampak. Sektor perikanan, kerugian mencapai 19,4 miliar rupiah. Yang merasakan terutama usaha pembibitan, dampak erupsi Merapi terhadap perkembangan perikanan di Cangkringan itu sangat besar. 3 bulan setelah erupsi, untuk perikanan di Cangkringan itu lumpuh total, tidak ada kegiatan. Dan setelah disusul dengan adanya erupsi lahar dingin, itu semua akses irigasi, dam, hanyut. Sehingga saluran air yang menuju ke perikanan itu terhambat. Sehingga untuk perikanan itu merasa kesulitan karena waktu itu ikan pas meletusnya Merapi banyak sekali ikan yang mati, hampir sekitar 3-5 kuintal ikan mati di kelompok kami Krido Baruno. Kemudian yang terkena lahar dingin, lahan-lahan yang terkena lahar dingin hampir sekitar 2 hektaran itu terkena lahar dingin, sehingga sampai saat ini belum bisa dikondisikan. Dampak erupsi Merapi sempat mengganggu pertumbuhan dunia pariwisata. Perhotelan dan jasa wisata lainnya di Yogyakarta dan sekitarnya terganggu karena batalnya sejumlah penerbangan waktu itu. 2 bandara yang berdekatan dan punya akses langsung ke Kuala Lumpur dan Singapura adalah Bandara Adi Sucipto dan Bandara Adi Sumarmo. Dua tahun pasca erupsi, semua dampak itu masih terasakan.
parahnya kerusakan membuat pemerintah harus merehabilitasi infrastruktur dan fasilitas umum setahap demi setahap. Kerusakan parah itu terutama di kawasan rawan bencana 3 atau yang berjarak 0 hingga 10 km dari puncak Merapi. Kondisi ini memaksa para bocah gunung ini harus belajar di sekolah darurat. Sebagai kota budaya, masyarakat Yogyakarta yang multikultur sangat memahami keberadaan Merapi. Keberadaan Merapi dalam garis imajiner keraton dan laut selatan menjadi kearifan lokal, penjaga keseimbangan kehidupan dan kelestarian alam sekitar. Masyarakat lereng Merapi saya kira memahami. Sehingga masyarakat Merapi ini punya budaya sendiri, punya pola pikir sendiri, bagaimana dia berproses menghadapi tantangan alam di mana dia tinggal. Ya. Sehingga seperti masyarakat tidak mudah untuk pindah tempat, ya. Baik itu dia punya keyakinan dengan alam di mana dia berada, tapi juga bagaimana dengan lava itu sendiri menumbuhkan tanah yang jauh lebih subur dari tempat lain. Nah, Merapi punya nilai filosofi itu karena memang kita budaya orang Indonesia, orang Jawa, orang Timur ini memang alam itu tidak dikuasai. Tapi bagaimana manusia itu akrab dan tidak merusak alam. Sehingga Merapi itu menjadi kekuatan secara faktual, di mana sumber-sumber air, mata air yang ada di Merapi ini menjadi sumber kehidupan. Memasuki tahun 2013, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional memfokuskan agenda pada pemulihan ekonomi bagi para korban erupsi. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur yang belum selesai. Prioritas ini bertujuan agar masyarakat di lereng Merapi bisa lebih sejahtera dibandingkan sebelum terkena dampak erupsi. Sehingga semua dampak erupsi di berbagai sektor bisa teratasi. Dia sudah punya sekolahan baru. Senang. Rasanya senang? Ya. Senangnya kenapa? Karena sudah punya gedung. 5 sektor yang kita lakukan, sektor perumahan dan infrastruktur. Ini yang saat ini stressing terbesarnya sudah berjalan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor. Ini yang secara paralel nanti akan kita lakukan bersama-sama. Diharapkan masyarakat yang pindah ini bisa menjadi lebih baik dari yang semula. Kalau bahasa kami adalah build back better, ya. Artinya lebih baik dari yang lalu-lalu, sehingga diharapkan masyarakat yang belum mau turun ini bisa segera turun untuk direlokasi. Kalau nilai sekitar berapa, Pak? Baik, dari rupiah. Total untuk DIY adalah sekitar 730 miliar untuk 3 tahun anggaran, yang sudah kita lakukan sekitar 300 miliar.
Masyarakat Merapi terkenal kreatif. Sumber daya alam dan budaya mereka jadikan sumber penghasilan. Kondisi alam yang penuh pesona mendorong mereka menjadi pelaku wisata desa. Pasca erupsi pun, mereka menjual wisata baru yang mereka sebut wisata volcano. Dengan memanfaatkan uang ganti rugi ternak, sebagian korban erupsi itu membuka resto kuliner sederhana. Sebagian lainnya menyewakan kendaraan wisata pada wisatawan dalam dan luar negeri. Kalau ginian sewanya berapa, Mas? 250, Mas. Sampai mana? Ini rutenya sampai sini, Mas. Oh, Kali Adem, terus Letung. Rasa ingin tahu wisatawan akan kondisi alam Merapi pasca erupsi mereka kemas menjadi paket wisata yang menarik. Dan para petani gunung ini pun bisa menangguk penghasilan sepanjang siang. Dan malamnya kembali ke hunian relokasi yang lebih aman. Yang ini adalah rombongan wisatawan dari Malaysia dan Singapura. Tidak adanya gunung api di negara mereka mendorong untuk datang ke Kinah Rejo. Para wisatawan ini seakan datang untuk rasa ingin tahu mereka akan Gunung Merapi yang erupsi berkali-kali. Apa nih? Merapi. Memang kita orang tak ada Gunung Merapi. Enggak ada Gunung Merapi. Tak ada Gunung Itu Merapi. Dua tahun pasca erupsi, Merapi pun tidak ingkar janji. Gunung ini mengembalikan kesuburan tanah pertanian di lerengnya. Debu vulkanik yang ia taburkan membuat hampir semua tanaman pangan dan hortikultura tumbuh subur. Pasar-pasar desa yang ada seakan menjadi etalase hasil bumi Merapi. Bagaimana masyarakat yang kena erupsi ini secara ekonomis, ya, harapan saya dia jauh dalam kehidupan yang lebih baik daripada sebelum erupsi. Itu bagi saya prinsip. Ya. Yang kedua, memang pemerintah memutuskan penghuni di atas yang berbahaya, yang masuk klasifikasi merah, ya, itu harus turun, ya. Dan kami menjamin, mengusulkan pada waktu itu bahwa tanah mereka yang ada di atas tetap bisa menjadi sumber kehidupan. Keakraban petani dengan alam menjadikan kawasan ini potensial untuk mengembangkan berbagai jenis komoditas pertanian tanaman pangan. Buah-buahan segar yang selama ini menjadi komoditas unggulan dari lereng Merapi kini dengan mudah kita jumpai di pasar-pasar. Pemandangan ini sekaligus menjadi indikator terus tumbuhnya perekonomian masyarakat. Saking Merapi, Pak, saking Blagaharjo, saking Srunen, saking Singklar, pisangnya pisang kepok, Rojo, Ambon, kalih Pulut. Pisang saking mriko langkung saya napa pripun? Nggih, legine legi manis nek saking mriko. Terus sakniki rak pun sae subur-subur saking mriko. Nggih. Lemahe luwih sae nek ditanemi sakniki. Nggih. Nggih, timbang riyen nggih sae sakniki. Nggih. Sebabipun napa? Lah niku rak baru saking erupsi niku terus ketake nambah. Subur. Nggih, sae. Nggih. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, pemerintah pun merehab pasar-pasar desa. Pasar tradisional sebagai wajah ekonomi pedesaan ini direhab untuk mengembalikan sektor perdagangan yang sempat terpuruk.
aspek yang lain, yang terpenting adalah bagaimana membentuk masyarakat tangguh terhadap bencana. Yang dimaksud tangguh artinya kita mempunyai strategi ada 4 ya. Yang pertama antisipatif, dia waspada lah terhadap ada bencana. Yang kedua adalah protektif ya. Ada perlawanan, jadi ada bisa menguasai keadaan. Terus yang ketiga adalah adaptatif, yang tentunya bisa harmoni terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir mempunyai daya lenting tadi, artinya bisa kalau terjadi bencana kehidupan berikutnya akan lebih bagus lagi. Sehingga dengan strategi seperti ini masyarakat Indonesia, masyarakat Jogja khususnya akan bisa menghadapi segala bentuk bencana yang ada. Kini usaha kecil di lereng Merapi yang semula mati suri mulai tumbuh kembali. Secara kreatif mengelola hasil bumi mereka sebagai makanan olahan yang mempunyai nilai tambah. Pendanaan pemerintah dan juga bantuan pelatihannya membuat usaha-usaha rumah tangga kembali menggeliat. Bakpia Ketela ini adalah satu dari usaha rumahan yang mulai banyak dikembangkan. Bakpia dengan cita rasa unik ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan para ibu rumah tangga, juga menjadi identitas jajanan khas dari lereng gunung ini. Penghasilan dari produksi bakpia sampai sekarang ya udah hampir berjalan lah, kita udah bisa membantu ekonomi keluarga kita ya. Bisa Allah udah memberi kita jalan, dari segala bantuan dari pemerintah udah dikasih gitu. Itu apa, Pak? Setiap hari. Nggih. Tapi nggih pengunjung tiap hari aja. Yang paling rame hari libur, atau minggu ya rame. Saya hari Minggu yang paling rame. Nah, lele dana no. Jenis lele dan gerame. Bisa sih. Oh, bisa sana. Karena di sana kan permasalahan saya ambil lele dan gerame itu yang paling kuat air tidak mengalir kan, kehidupannya lele gerame juga kuat. Dan Pacin daerah yang Kopeng itu ya, Batur, seputaran Kelurahan Kepoharjo dan Umbularjo mungkin juga. Lele, Wilagarjo. Petani ikan pun kini bersiap menjadi pemasok kebutuhan ikan konsumsi kota Yogyakarta dan sekitar. Permanen ya pakai terpal. Meski pemerintah merelokasi korban erupsi beserta jaminan sosial ekonominya, pemerintah tidak mengambil hak atas lahan lama. Lahan itu tetap menjadi milik warga dan menjadi tempat usaha produktif. Bantuan sapi perah yang diberikan pemerintah ke warga yang tinggal di relokasi juga menjadi harapan baru bagi korban erupsi. Bantuan ternak beserta kandangnya selain menambah penghasilan, juga mencegah warga untuk kembali menetap di kawasan radius bahaya. Tentunya masih di tahun 2013 masih ada sekitar 1.300 warga masyarakat di 3 kabupaten yaitu Magelang, Sleman, dan Klaten yang belum bersedia untuk berpindah dari kawasan rawan bencana 3 dan area ataupun area terdampak langsung 1. Jadi tentunya kami menghimbau kepada masyarakat, kekhawatiran pada masyarakat yang timbul kami fahami bahwa di lokus baru tentunya pemerintah juga menyiapkan tentang ekonomi produktifnya. Jadi harapan kami percayalah bahwa semua proses yang dilakukan ini kami lakukan secara tuntas, dan kepada masyarakat yang sudah bersedia pindah kami akan coba fasilitasi seoptimal mungkin sehingga tidak dengan tanpa mengurangi hak-hak yang
didapatkan di hunian existing yang lama. Meskipun pemulihan ekonomi baru difokuskan tahun 2013, pemerintah tidak tinggal diam. Sebelum program itu berjalan, satu persatu UKM mendapat pembinaan pemerintah. Pemerintah pun memfasilitasi pemasaran hasil usaha rumahan ini, diantaranya mempromosikan melalui pameran. Pemasaran produk memang menjadi tantangan berikutnya. Bangkitnya usaha-usaha ekonomi kerakyatan ini menjadi harapan baru. Karena tidak selamanya warga akan menjual pasir dan batu.